Rismon ajukan restoratif justice di kasus ijazah Jokowi. Kanjeng Raden Mas Tumenggung Roy Suryo Notodiprojo bersama dengan dua koleganya, salah satunya Mikael Binyamin Sinaga, caleg gagal dari Partai Kebangkitan Bangsa dari Dapil Sumut 1, seolah-olah dirinya tertawa lepas ketika menanggapi berita koleganya, rekannya, sesama tersangka di klaster 2 kasus pencemaran nama baik yang melibatkan Presiden ke-7 Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, Rismon Hasiholan Sianipar, mengajukan restoratif justice. Dari mulutmu, Kanjeng Raden Mas Tumenggung Roy Suryo Notodiprojo, seolah-olah tertawa lebar. Tetapi di balik layar, kau sedang menambah lubang, berusaha merangkai kata-kata untuk membuat narasi-narasi baru untuk menutupi kebohongan-kebohongan kalian selama ini. Kanjeng Raden Mas Tumenggung Roy Suryo Notodiprojo, Anda tidak bisa mengajukan restoratif justice. Apa alasan dan dasar hukumnya? Selamat malam, saya Ngura Erlin Punarbawo dari Kubu Tambahan Buleleng, Bali. Roy Suryo terlihat tertawa terbahak-bahak ketika rekannya Binyamin Sinaga, Mikael Binyamin Sinaga, mengatakan bahwa salah satu tersangka dari klaster 2, Rismon Hasiholan Sianipar, mengajukan restoratif justice ke Polda Metro Jaya didampingi kuasa hukumnya. Roy Suryo, mulut kau mungkin terlihat tertawa terbahak-bahak, seolah-olah tidak memerlukan restoratif justice. Kau bukannya tidak memerlukan restoratif justice, Roy Suryo, tetapi kau sebagai narapidana kasus SARA tidak bisa mengajukan restoratif justice. Terpidana kasus SARA, suku, agama, ras, dan antar golongan tidak bisa mengajukan restoratif justice menurut kebijakan penegakan hukum di Indonesia, khususnya berdasarkan pedoman kepolisian dan kejaksaan. Dan kau dikurung atau dipenjara selama 9 bulan, itu berkaitan dengan ulah tangan dan otak kau sendiri, persoalan stupa di Candi Borobudur, dan itu kasus penodaan agama dan kasus SARA, Roy Suryo. Artinya, sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, Roy Suryo tidak bisa mengajukan restoratif justice berkaitan dengan kasus yang kini menimpa dirinya, yang menjadikan diri Roy Suryo sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik yang melibatkan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Alasan dan dasar hukum mengapa narapidana kasus SARA tidak bisa mengajukan restoratif justice, karena dianggap berpotensi memecah belah bangsa. Syarat utama restoratif justice di kepolisian menurut Perpol nomor 8 tahun 2021 maupun Kejaksaan Perja nomor 15 tahun 2020 adalah tidak menimbulkan keresahan, tidak berdampak konflik sosial, dan tidak berpotensi memecah belah bangsa. Kasus SARA secara intern memenuhi unsur-unsur yang dikecualikan. Ujaran kebencian berdasarkan SARA Undang-Undang ITE seringkali diancam dengan hukuman penjara yang cukup berat, bahkan bisa di atas 5 tahun. Kebijakan khusus SARA, terorisme dan korupsi, tidak bisa mengajukan restoratif justice. Jadi ketika kau Roy Suryo seolah-olah tertawa terbahak-bahak dan tidak memerlukan restoratif justice, itu bukan karena kau tidak membutuhkan restoratif justice, tetapi kau, Kanjeng Raden Mas Tumenggung Roy Suryo Notodiprojo, sebagai narapidana kasus penodaan ataupun penistaan agama yang berkaitan dengan SARA, tidak bisa mengajukan restoratif justice. Luar biasa acting seolah-olah berbahagia yang ditampilkan oleh Roy Suryo, tetapi
Saya sangat berkeyakinan di balik layar sedang sibuk menambal diri, menambal pikiran, dan mencari kata-kata untuk membuat narasi-narasi baru untuk menutupi kebohongan-kebohongan yang selama ini kau sebarkan bersama-sama dengan Tipausia Tiasuma dan satu rekan Anda yang jadi tersangka di klaster kedua, Rismon Hasiholan Sianipar, yang pada saat ini mengajukan restoratif justice berkaitan dengan tudingan kalian terhadap ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Tersenyumlah, tertawalah dengan lebih lebar lagi Roy Suryo sebelum moncong kau terkunci rapat saat nanti majelis hakim menjatuhkan vonis kepada diri Anda. Dan kau bukan lagi menjadi narapidana, tetapi residivis. Selamat malam, saya Ngurah Erlin Punarbawo dari Kubu Tambahan Buleleng, Bali.